dukungan kepada Ganjar Pranowo pada saat itu 16,2%, ya, pada rata-rata pada bulan Maret. Ya. Kemudian kita survei pasca Maret, pasca pembatalan Piala Dunia, di 4-7 April itu turun elektabilitasnya ke 13%. Kemudian Anies kita lihat dari Maret ke awal April itu tidak banyak perubahan, 10,7 ke 10,7 tetap saja. Tidak mengambil keuntungan elektoral dari menurunnya dukungan pada Ganjar. Setelah itu di minggu kedua pada bulan April kita temukan ternyata Ganjar sudah kembali lagi dari 13 ke 16,3%. SMRC melakukan rilis pada April 2023 minggu kedua, suara Ganjar mengalami kenaikan. Survei terbaru ini dilakukan pada 11 sampai 14 April 2023. Survei dilakukan melalui sambungan telepon dengan 79% dari total populasi nasional. Survei dengan telepon ini menyasar kelompok masyarakat yang kritis. Mereka memiliki akses informasi untuk menanggapi situasi yang terjadi. Misalnya terkait penolakan Ganjar terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Sikap inilah yang membuat elektabilitas Ganjar sempat turun dan kembali naik di hasil survei yang dilakukan SMRC. Suara Ganjar akan terus naik seiring dengan seringnya Ganjar bersama Jokowi. Seringnya Jokowi bersama Ganjar setelah ramai-ramai menandakan bahwa PDIP dan Megawati tidak ingin suara Ganjar terus turun. Kenaikan ini memberi peluang bagi Ganjar untuk mendapat tiket capres. Ketika ini terjadi, maka koalisi besar yang dikomandani Golkar akan berhitung kembali. Koalisi besar akan berubah. Survei SMRC ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan elektabilitas. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, artinya menanyakan elektabilitas capres kepada responden tanpa menyebut nama presiden. Hasilnya, Ganjar di urutan pertama dengan suara 16,5%, kedua Prabowo 16,3%, ketiga Anies sekitar 9,8%. Dan yang menarik di urutan keempat responden masih menyebut Jokowi sebesar 9,2%. Ridwan Kamil 1,6% dan lainnya di bawah 1%. Di pertanyaan terbuka ini ada terselip nama Jokowi sekitar 9,8% yang memilihnya. Kemungkinan suara Jokowi inilah yang akan di-endorse ke capres yang diinginkan. Di pertanyaan ini, suara yang tidak tahu masih tinggi yaitu sekitar 42,2%. Perebutan suara pada masing-masing elektabilitas masih dinamis dan bisa berubah dengan cepat. Selanjutnya ada pertanyaan semi terbuka. Responden diberikan beberapa nama calon presiden. Hasilnya Ganjar unggul sekitar 24,3%, kedua ada Prabowo Subianto 22,5%, ketiga Anies 15%, dan keempat Ridwan Kamil 6,8%. Selanjutnya ada Erick Thohir, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno kurang lebih sekitar 2%. Lalu ada pertanyaan tertutup. Responden hanya diberikan 6 nama. Hasilnya Ganjar masih unggul sekitar 26,8%, kedua Prabowo 25,4%, dan ketiga Anies sekitar 16,7%, disusul keempat Ridwan Kamil sekitar 13,8%, dan Mahfud MD 4,1%, dan terakhir AHY 2,1%. Dari sekian pertanyaan, poin pentingnya adalah kembalinya nama Ganjar di urutan teratas hasil survei setelah mengalami penurunan pada awal April 2023. Tidak adanya tren penurunan yang berulang pada suara Ganjar menandakan bahwa masyarakat cukup bisa menerima kembali Ganjar sebagai penerus kepemimpinan Jokowi. Tidak adanya tren penurunan yang berulang pada suara Ganjar menandakan bahwa masyarakat cukup bisa menerima kembali Ganjar sebagai penerus kepemimpinan Jokowi. Insiden penolakan yang menyebabkan suara Ganjar turun, kemudian naik kembali,
tidak bisa dilepaskan dari mitigasi atau pendekatan yang dilakukan oleh Ganjar, mulai dari menemui para pemain timnas, permintaan maaf, menjelaskan situasi yang dihadapi, bahkan kehadiran Jokowi di Solo yang disambut Ganjar tidak bisa dipisahkan dari bagaimana upaya memulihkan kembali nama Ganjar. Nampak berbeda dengan suara Anies yang sejauh ini tidak pernah bergeser di urutan ketiga, lebih cenderung stagnan. Safari politik ke berbagai daerah ternyata tidak mampu menaikkan elektabilitas. Memainkan isu yang terkait dengan pemerintah sangat berisiko, apalagi dengan konsep perubahan. Konsep yang dianggap gagal total sebab kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih sangat tinggi, yaitu di atas 70%. Itu saja, sekian, terima kasih.